Imam Ghazali memberi contoh dalam kitab Ihya, bahkan saya membaca juga dalam kitab Syajaratul Ma'arif namanya, karangan Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Contoh yang sama, lagi buku dan penulis. Itu keberadaan buku karena keberadaan penulis. Andai hana penulis, hana buku. Berarti wujud buku kau wujud draw, wujud penulis. Tapi buku bukan penulis. Ya kan? Penulis juga bukan buku. Ya? Maka sah takun. Hakikat wujud buku adalah penulis. Hakikat wujud kain adalah kapas. Hakikat huruf adalah tinta. Ya kan? Hakikat alam adalah Allah. Hakikat Muhammad, kata insan kamil, adalah Allah. Mai pegah tu Nabi Muhammad kaji ke Allah. Itu pemahaman majlis pengkajian tauhid tasawuf. Mai buru le abuya le MPU le ulama-ulama karena mengatakan membawa aliran yang meresahkan masyarakat. Padahal itu tauhid sufi. Kan malah dilarang pemerintah, kata kitab Isyraqul Hikamul Isyraq, wajib membawa masyarakat supaya bertauhid seperti itu. Karena ulama sufi mengatakan wujuduka zambun laka. Engkau merasa ada yang ada selain Allah adalah dosa. Itu alam wujud roh dosa. Abuya Mudawali mengatakan wujud diri kuta syaitan, kutanya benteng. Kutanya merasa ada diri, ada wujud alam, ada wujud selain Allah, maka katanya dikuasai oleh syaitan. Wujud diri kuta syaitan, penghancurnya hidayah Rabbi. Penghancur wujud dirinya hidayah Rabbi, kata Abuya. Tauhid sufi itu. Jalan medemeng hidayahnya, suluk rakan tarikat sufi, supaya medemeng yang kita mengsuluk. Maka ulama kebuka suluk. Abuya Mudawali pengembang tarikat sufi, suluk atau dasar tarikat Naqsyabandi. Sayang sekali sebahagian ulama tidak mau bertarikat, tapi berguru kepada beliau. Hana bertarikat, tidak mengembangkan tarikat. Pada tarikat jalan macam-macamnya. Meken dari tarikat. Waraqina fadlan ilal ihsani. Fatim lana ya Rabbi bil imani. Martabat ihsan nepo'e kamo non karunia. Negeri mati dalam iman kamu dumna. Nepo'e kamu ya Allah, bak martabat itulah dia yang dia laki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malamnya judul tulisan makalah Abuya, keagungan ya, atau mungkin juga faedah daripada kitanya belajar dan tentu dapat mengamalkan tentunya tauhid tasawuf dan tauhid sufi. Faedahnya apa, kegunaannya apa, keagungannya itu apa. Tanya tunggu kan, karena masalah tak belajar ilmu-ilmu kesufiannya, walau tanya masih sangat jauh daripada martabat-martabatnya. Sama cid kan dengan kita pelajari ilmu fiqh. Umpamanya kita belajar, kita nyebut pesantren, kitab I'anatul Talibin, umpamanya kita fikih yang lain, umpamanya kita belajar bab haji ya, tapi kita belum sanggup menjadi jamaah haji, nah itu nggak masalah ya, setidaknya kita sudah dapat memahami tentang haji walaupun kita belum mampu
menjadi orang haji atau jamaah haji. Umpamanya di pesantren kita belajar bab zakat, zakat tijarah, zakat jual beli ya, zakat tanaman, zakat dagang. Tapi kita tidak berdagang, tidak melakukan jual beli. Enggak masalahnya kita pelajari bab zakat walau kita sendiri belum terlibat di dalam perkara-perkara yang menyebabkan wajib zakat. Setidaknya kita sudah memahami. Jadi jangan dilarang mempelajari ajaran tasawuf, ajaran sufi, karena pegang lagi nyo tanya kongkon urung sufi. Pelajari juga, karena orang-orang sufi itu lagi contoh yang sudah sangat terkenal dalam dunia Islam, Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Kuala kalau di Aceh, guru-guru kita yang lain. Mereka awalnya mempelajari juga sebelum jadi seperti itu. Cuma mereka alhamdulillah berhasil dalam mencapai jalannya. Makanya aku dalam kitab Sairus Salikin itu pada juzuk yang ketiga dijelaskan guru Syekh Karim Al-Jili, ya, guru beliau. Jadi memerintahkan kepada murid-murid beliau, di antara lain Syekh Abdul Karim Al-Jili muridnya, di antara lain ulama besar dari Yaman, Syekh Jabarti namanya. Beliau memerintahkan murid-murid beliau supaya mentalaah kitab-kitab sufi seperti karya-karya Ibnu Arabi. Dijawab oleh murid-murid Syekh Jabarti yang diantara lain Syekh Karim Al-Jili, oh jangan tuan guru, kami tidak layak baca kitab-kitab itu. Model-model kamu hanya layak loh membaca abahnya. Jadi kami sabar dulu, nanti setelah dibuka oleh Allah baru kami baca, kata murid-murid Syekh Jabarti. Begal Syekh Jabarti menjawab, yang kalian sabar itulah ditulis dalam kitab-kitab itu. Yang kalian sabar, kami sabar dulu, kami menanti dulu, setelah nanti dibuka baru kami baca. Nah, yang kalian sabarlah ditulis di dalamnya. Baca juga, pelajari juga. Maka penting, bukan malah dilarang tapi penting. Ya, panjang lebar itu tentang pentingnya mentalaah kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab sufi. Nah, itu dijelaskan dalam kitab Wujud namanya. Kitab Wujud karangan seorang Sultanul Arifin, Syekh Abdul Ghani An-Nabilusi. Nah, beliau jelaskan panjang lebar penting mentalaah kitab-kitab tasawuf. Cuman betul, kan? Tidak boleh lupa kita mempelajari sebelumnya akidah. Kita harus pelajari dulu sifat-sifat yang layak dan yang tidak layak pada Allah. Seperti kita baca kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu tidak boleh tinggal. Kita harus paham dulu tentang istilah apa itu wujud, apa itu qidam, apa itu baqa, apa itu mukhalafatuhu lil hawadis, apa itu wahdaniyah dan sebagainya. Itu tidak boleh dilupakan. Ya, mempelajari ilmu syar'i itu enggak boleh tidak. Termasuk ilmu fiqah tentang rukun-rukun, syarat-syarat ibadat, baik salat, baik puasa, itu fardhu ain mempelajarinya. Kan? Nah, termasuk tasawuf akhlak, ya. Di tasawuf ini ada dua pengertian. Ada tasawuf ahli zahir namanya. Tasawuf apa namanya?
Itu bicara soal akhlak. Kitab ji lagi Sairus Salikin. Ya, kamu bawa pesantren lagi Muraqi Ubudiyah. Termasuk kitab Ihya, ya. Itu bicara tasawuf ahli zahir. Hukum belajar di fardhu ain. Ada istilah tasawuf ahli batin. Tasawuf ahli batin itulah yang dimaksud dengan tauhid tasawuf dan tauhid sufi. Ya. Itu ada Syekh Abi Asy-Syazili ujungnya, saya lupa. Mengarang kitab Hikamul Isyraq namanya. Pemerintah wajib membawa masyarakat supaya memahami dan mengamalkan tauhid sufi. Pemerintah itu. Dan di Aceh itu dibuktikan oleh Sultan Iskandar Muda. Iskandar Muda itu jauh sebelum jadi sultan, beliau sudah pelajari ini dari ulama sufi yang datang dari Yaman. Maka ketika beliau jadi sultan, diangkat mufti kerajaan itu ulama sufi besar, Syekh Samsuddin Sumatrani, ya. Baik, lalu apa faedahnya? Pertama dulu kita harus memahami apa itu tauhid tasawuf. Tauhid tasawuf itu, Pak, ya, salah satu istilah daripada tauhid khawas. Jilheboh, pertama namanya tauhid awam. Yang kedua tauhid khawas. Yang ketiga tauhid khawasul khawas. Tauhid khawas, pada saat kita sampai kepada tauhid khawasul khawas itulah baru sempurna agama. Cuman tidak bisa dicapai hanya sebatas membaca buku, membaca kitab-kitab. Itu dicapai dengan bimbingan seorang mursyid, dengan zikir yang banyak-banyak, termasuk melalui masuk tarikat. Maka dikatakan oleh orang tarikat di Aceh, gunung hakikat yang manyangkat nepeik kamu, supaya hampir yang sempurna neberi ke kamu. Gunung hakikat yang manyangkat itu ma'rifah. Itulah tauhid sufi. Dia sangat aneh. Orang-orang suluk mengatakan, tanya hana perle truk bak makamnya, maka pencipta laki alam suluk gunung laki tapi gunung hakikat yang manyangkat nepeik kamu ke lakinya. Jadi tiga itu, tauhid awam, tauhid khawas, tauhid apa lagi? Tauhid khawasul khawas. Ada istilah lain, tauhid akidah, tauhid tasawuf, tauhid sufi. Ada istilah lain, ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Ini istilahnya harus kita pahami. Ya, jadi tauhid tasawuf tingkat martabat kedua. Lam ihya getulih ngan tauhid khawas. Disebut juga tauhid atau maqam muqarrabin gitu. Maka ini tauhid itu pertama mempercayai Allah, ya kan? Yang kedua merasakan keberadaannya, yang ketiga hilang selainnya. Nah, itu tauhid. Wajib kamu mujahadah betruk kenan. Maka salahnya larangan baca kitab hikam, larangan baca kitab Durun Nafis. Ya, dile Belanda yang larang-larangnya. Karena Belanda dia memahami bahwa kekuatan Islam ada pada ajaran sufi. Maka itu harus dibasmi supaya Islam itu lumuh. Jadi pertama apa kan? Percaya. Seperti kita percaya di Mekah ada Ka'bah. Di Mekah. Nah, dalilnya apa? Di Mekah ada Ka'bah.
Dalilnya kita dengar dari orang yang pulang haji. Dalilnya kita lihat di media-media itu ada gambar-gambar Ka'bah. Semua orang di seluruh dunia semua percaya ada Ka'bah. Itu dalil sehingga tanya yakin adakah ada Ka'bah. Itu namanya tingkat dasar akidah nanti. Makanya apa? Ini kolon pegangnya. Kitab Sirus Salikin mengatakan tauhid Ahlus Sunnah itu tauhid awam. Maksudnya begini, keberadaan Allah dan sifatnya masih sebatas kita akui, kita percaya. Kelebihannya kita sudah mukmin, kita sudah sah sembahyang, kita sudah sah puasa. Kalau kita meninggal dunia sudah wajib dimandikan, sudah wajib dikafani, karena kita sudah berakidah. Walau kita belum takut kepada Allah, walau kita belum rindu kepada Allah. Itu kelebihan tauhid akidah sekaligus kelemahannya. Kelemahannya apa? Kita belum dapat merasakan keberadaan Allah. Maksud belum dapat merasakan, kita masih terlihat perbuatan kita. Jadi hilang perbuatan Allah di dalam perbuatan kita. Kita hebat itu kerja kita. Kita alim itu karena pendidikan kita. Kita sehat itu karena usaha olahraga kita. Terlihat perbuatan kita, terlihat sifat kita, lupa perbuatan dan sifat Allah, itu hijab namanya. Maka itu yang hantar takut ke Allah, hantar rindu ke Allah, ya kan? Itu kelemahan tauhid akidah. Tapi tanya wajib bertauhid akidah, pun hana berakidah. Yakini dia Allah, ya sifatnya yang mustahil padanya. Man kelemahan ji terhijab Allah dengan alamnya. Belum pegah tabi, kita yakini ya rezeki dari Allah. Terasakan dari kita yang usaha. Lain kita yakini, lain terasa. Maka wajar tanya tunggu-tunggu, anda takut ke Allah walau tak percaya maha hebat. Tanya tak rindu ke Allah walau tak yakini Allah zat yang maha sempurna. Tanya malah lebih rindu ke ngon-ngon tanya apa? Ngon-ngon tanya tak cek langit lehajum taduk ngaji. Tapi dengan Allah han sanggup taduk 10 minit sama zikir. Maka hebat ngontanya, hebat ngontanya bak rasa, bak percaya tetap hebat Allah. Itu akidah. Nyankeun Sirus Salikin. Maka wajar Abu Yargu gak angkat tauhid khawas, tauhid tasawuf, pemahaman ji. Tapi tak temeji dengan mujahadah, tak suluk, tak tamang tarikan. Berat tak capai dengan. Maka gue peganglah kitab Bahrul Madid, tafsir Isyari 30 juz, Najih Bahrul Madid, ya. Siratul Mustaqim itu disebut dengan Siratul Masyaqqah, jalan yang sulit dilewati. Kan? Jadi zikir kata Syekh Kuala boleh zikir, boleh ratib seribai, supaya keimanan dan ketauhidan tanya dari percaya menjadi ayan. Menjadi apa? Ayan itu nyata. Abu No tak patih di Mekah na Kaabah, nyajino tak kalon. Tapi anak mudah tak kalon, upaya tablo tiket harga ji 50 juta. Ngongon sewa hotel macam dum pulang pergi butuh dana berapa juta? 50. Hanya untuk memperoleh martabat kedua guna peng 50 juta. Baru takalon Kaabah ngamata ule. Itu ayan namanya. Kalau mah Kaabah gunakan tak percaya. Adalah kejil nombak polisi-polisi inan berakcik batau rayu-rayuan. Yang pertama lu lah Kaabah tiga.
Yang bunuh di luar Kaabah, mantong lemah Kaabah, masih nampak juga Masjidil Haram, masih juga nampak orang-orang tawaf. Bukan hanya Kaabah yang terlihat, tapi selain Kaabah terlihat juga. Tamaulah Kaabah, hilanglah selain Kaabah. Nah, itu baru mantap. Jadi Allah percaya kepada Allah itu, beryakin, tak ragu-ragu. Nah, itu namanya akidah. Itu namanya tauhid awam. Tanya kebanyakannya nah. Tiba bang, wujud, qidam, baqa, hafai. Dari TK hafai. Wujud, Allah pencipta langit, Allah pencipta bumi, Allah maha menghidupkan, Allah maha mematikan. Patih belum? Tapi tanya Allah kedua, tanya kedua. Nah urusan ni, urusan. Nya mesti hanam sembayang ni. Nya mau pergi masjid, pergi je. Nya melit donya, lit je. Anu. Nya beda je kan. Jadi menyebut yang kedua tauhid tasawuf. Dalam kitab Durun Nafis disebut juga tauhid kasyaf. Tauhid apa namanya? Kasyaf itu terbuka batin, terlihat keberadaan Allah. Kon patih li. Tanya percaya peluru, itu yang pertama. Yang kedua, tamong dalam medan tempur. Awatnya dia dapat merasakan peluru. Yang ayan lagi. Baru teka. Yang kata 8 bawahnya lagi. Yang pertama, baru kita dapat bangun untuk Allah. Ini faedah lagi. Pertama apa? Agar kita dapat bangun untuk Allah. Menyahana nuai, bangun keduanya. Bancara berlepeng, bancara boleh jabatan, bancara bermenang dalam kampanyenya, pilkadanya, bancara berjit ke gubernur, berjit ke DPR, berjit ke urung lepeng, bangun untuk dunia. Tapi menyokak ayan, bangun je untuk Allah. Lagi orang-orang tasawuf, yang kaiduk tasawuf, mereka setiap nafas hanya mengingat Allah. Tanya orang aku tidak kon awaknya, kon urungnya je kira. Tapi karena percaya ajaran mereka, kita dapat juga percikannya. Kata kitab Iqadul Himam. Kupaisa nyaurun sufian. Nyo kanu mabak rekam sabi kasih tengok sim tu me. Lagi wali kita raja ada sufi tukang rekam. Dua boh tu. Ya. Jadi itu dapat bangun untuk Allah. Berat bangun untuk Allah, menyogoh lom nyata keberadaan Allah dalam batin. Berat bangun untuk Allah. Baru tanya mengajak diri dan masyarakat untuk dapat bersyukur, untuk dapat bertaubat, untuk dapat memelihara waktu. Yang buah je dulu. Kalon ke bauru-urun yang menjadi urung tasawuf. Terpelihara mereka. Nyatanya orang tasawuf baca tentang tasawuf. Kaji cik lah dang-dangnya. Kayak ayah. Tapi misalnya jemaah malam Senin karena ada 8 bawahnya orang. Batak kalon. Bel-bel Pak Ilyas kali ya. Yang kedua, baru kita dapat mengharap dan takut kepadanya. Raja dan khauf baru dalam batin tanya ketika Allah itu ayan menjadi ainul yaqin, menjadi nyata dalam batin tanya. Nya istilah peluru kon tak percaya li kata mat bude kata mu perang. Ini yang kata makunan. Ya kan? Agar kita jangan jatuh kepada maksiat, agar kita tidak putus asa dari rahmat Allah. Yang enggak bisa dicapai hanya sebatas akidah. Nyawa Aceh Bandung patih Tuhan Allah. Kayak apa? Awak peniti? Ko sekarang angin Aceh. Nah Bandung takut ke Allah. Apakah peniti? Orangnya buat zikir. Di peniti le tengku kalepi. Ya, hebat tak? Jangan buat lom makam Skandar Muda dia awak peniti pun. Kan. Yang ketiga,
selalu mempergunakan hati agar dapat bermuamalah. Muamalahnya kau jual beli, maksudnya hati tanya sudah beraktivitas mengingat Allah sampai ke hadarat Allah, supaya kita dapat bermuraqabah dengan istiqamah, ikhlas di dalam beribadat. Yang kenyang buah ni, maka mantap tak buah ni. Yang Yohana nego ikhlasnya omong kosong. Dalam kitab Iqadul Himam, Syarah Hikam dikatakan, itu ikhlas hanya bisa diperoleh oleh orang khawas. Nyatanya orang awam, awamnya kan orang jahil maknanya, orang terhijab mentang. Maka jelah kitab Ittikhaf fi Sadatil Muttaqin, ulama-ulama besar yang sebatas memahami hanya syariat, itu orang awam. Walau semua berdufah, walau kau mampu semua kita mahali, itu awam. Awam indal arifin, awam dalam pandangan tasawuf. Walau dia ulama besar. Maka dalam tanwir qulub, berat tak besar, alim tak, sehingga anali yang lebih alim di atasnya tetap wajib mencari guru yang bisa mendidik rohani. Kiai Ghazali berguru rohanian setelah mendapat Hujjatul Islam. Beliau sudah digelar dengan Hujjatul Islam. Itu gelar yang tidak tertandingi itu. Sangat-sangat alim baru dapat Hujjatul Islam. Yang setelah dapat Hujjatul Islam itu beliau mencari guru rohani. Payahan. Akulah lanjut Julai. Kedumbah kan? Yang keempat, agar kita dapat memperbaiki nafsu, berakhlak mulia, baru kita bagus gaul dengan Allah dan sesama hamba Allah. Memperbaiki nafsu juga 7 buah nafsu. Nafsu itu satu, sifatnya 7. Pertama namanya amarah. Yang penyakit itu malas beribadat, malas belajar, kikir, sombong, dendam, yang mesapat bak nafsu amarah bandu. Puasa yang lalu wate suluk kali abu ya. Kadang-kadang nungguan lebih tak mujahadah sendiri. 60 tahun tak mujahadah, engkau tak lingkar lah bak nafsu lawamah. Karena memang kon alim tu, tanya kamu alim juga kadang akai lupa jahat mandang. Yang itulah nafsu amarah mandang. Yang kedua namanya nafsu lawamah. Lawamah itu sudah mulai mencela-cela diri. Kamu mulai menilai roh dengan nilai yang hanaget, nyolun hanaget. Buat tak ibadat. Buat tak menzikir. Maka kamu maju macam dah. Mata pakat dia, bojak dia dah menzikir. Umar kan. Ibu tak lewat tapi kamu mulai pegahan apa? Mata pakat hanci tapi nyalawamah. Ini baru nafsu mutmainnah, baru mulhamah, yang keempat, yang kelima radiyah, yang keenam mardiyah, yang ketujuh nafsu kamilah, sifat nafsuan. Yang asli ya tanya ataupun yang perle rombak harus bermujahadah. Semangat aku tak pegaduh cinta keduanya alamati payah. Baru akhlak mulia. Baru tanya aku datang akhlak-akhlak yang bagus dalam batin. Maka jilah kitab Manazil ya. Dan manazilnya kisim akhlak itu bak martabat keput itu. Artinya itu kan proses yang panjang untuk memiliki akhlak mulia. Dari kikir merubah menjadi dermawan itu berat urusan ini. Dari dendam menjadi pemaaf. Dari tawaduk, takabur berubah menjadi tawaduk. Yang butuh waktu.
Yang buah je itu diperoleh dengan tauhid tasawuf. Tauhid tasawuf salah ingat. Kon tasawuf kan kon akhlak maknanya. Hadir Allah dalam ingatan. Dia nak payah tulis fikih tunggu. Nyekabut tauhid tasawuf. Karena tauhid tasawuf enggak bisa dicapai melainkan setelah tanya memiliki syariat yang benar. Ilmu syariat akidah Ahlussunnah, fikih nyata di Aceh fikih Syafi'i. Ya kan? Enggak boleh tulis tauhid tasawuf. Kepastian. Ya lu begaholonya. Warung kopi ya. Kenapa ya tulis le pakai gelas. Warung nasi. Kenapa ya tulis le pakai piring pastinya. Baik tanya bawa Mekah abang warung bukan tulis bacot tu. Menjak baju bu kamu nak piring dalam. Masa warung bu nak piring. Nah, tu tauhid tasawuf hanya mungkin menyokong ahli dasar syari. Maka tanya wajib tanya tu masuk tanya MPTT wajib belajar pun akidah le. Hanya nak pegah-pegah tanya ke Ahlussunnah sakit urunan. Nama pemasalah. Sehingga tulis hebat spanduk. Mari tanya bersatu menjaga aliran MPTT dan aliran sesat lainnya. Di kon Ahlussunnah. Ahlu apa cik? Ahlu bili. Kon temannya oleh asai kahah kali. Hanya harus bertanggung jawab karena mengeluarkan orang dari akidah Ahlussunnah. Ya. Lagi ada yang pokok zikir dengan PA, kabengeh termasuk bahagian tengku. Dengan alasan PA itu orang GAM itu dasar perjuangannya Ahlussunnah dan mazhab Syafi'i. Kenapa buat zikir dengan MPTT? Berarti MPTT bukan Ahlussunnah, bukan mazhab Syafi'i. Tanya tabu kita i'anatul talibin ya. Nyelung sama pesantren, kita nyambut tu dewan guru, santri. Nyo banjak masjid raya nyo berkitab le yang santri. Nan kitab Nihayatul Zen. 6 20 menit. Kitab karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Kitab mazhab Syafi'i sih. Yang kitabnya tersupport baru gelah oli. Ya. Itu dijelaskan supaya fitnah-fitnahnya hilang. Padumbuh kan baru tanya bisa bergaul baik dengan hamba Allah, dengan Allah dan hamba-hamba Allah. Yang kelima buah haji. Nyo perle ulang pegah han tatumenyo sebatas tak percaya Allah orang ini. Nyogoh lom dapat terasakan keberadaan Allah. Tauhid tasawuf. Yang kelima, senantiasa berkasat berkemauan untuk hadir di hadapan Allah. Mencintai Allah, tidak terlihat selain Allah dalam batin. Nampak ragut senantiasa berkemauan. Lagi pedagang itu senantiasa kemauannya kepada tokonya. Lagi pegawai senantiasa kemauannya di hadapan kantornya. Ibang bengoh kayak mana baga-baga? Oh bang, kantu. Lagi ikan di hati nelayan tu hadir setiap waktu. Nah, berkemauan selalu. Nah, kemauan modelnya datang lambatin tanya terhadap Allah. Nyogohlom nunggu belum sampai ke situ. Jangankan di luar salat, dalam salat tayo hanti ingat ke Allah. Kayak apa? Bata pegah beres dah. Inna salati wa nusuki. Tidak baca Fatihah pasih lu. Ra lepah-pah wadakun. Buat misalnya walau buat tanam-tanam lu. Tapi tanya, ingat ke engkut, ingat ke Syamplikling, ingat ke partai politik. Kayak ni. Berarti pegah luar semaya, lam sembahyang, nanti ingat ke Allah. Tapi tak yakini Allah maha agung, maha hebat.
Yang kenyambuah je. Tanya mendemeh insya-Allah. Mak golong ada. Apa ni mendemeh 3 lemah malam Senin gaduh wa bulan. Kan? Ana si kama. Tapi kau nah nasi kama nah halangan. Dia ku misra. Nah ada pada engkau karena halangan. Ya. Nah masalah lagi kelihai je. Yang baik kan halangan roh. Anajak kena. Bukan ajak apa halangan. Halangan apa ni ada pegok-pegok. Ha? Yang tidak dimaafkan. Ha? Kau ni. Baca tu, betetek, lupa kan? Baru mantap dah baca aku Faisal. Wajjahtu wajhiya lillazi, aku menghadap jiwaku kepada pencipta langit dan bumi. Baru mantap dah. Sebab memang kan menghadap. Dia tengok galak tak kesira ni inang. Wajjahtu wajhiya lil inang. Betul ya kalau ditekan. Karena memang kan menghadap. Nya menyohana galak degu kinongnya tapi tak mengaku hadap hati keji yang dustanya. Nya nyoka menghadap cik kai tibi kalimat gunung kan kudaki ke lautan luas. Soalnya melangu laut tunggu. Tapi tekan cik karena atas dasar rindu. Yang keenam aku kita dapat bermukasyafahnya. Maka itu kita tasawuf hana dalil je pak. Lagi tanya hana tajak waji. Dayakini di Mekah na Kaabah pakai dalil. Dalil je yang ipegah oleh awak-awak haji. Tapi bila kita berada di depan Kaabah tu enggak perlu dalil karena kita mukasyafah. Apa makna mukasyafah? Kasyaf terbuka keberadaan Kaabah lambatin tanya. Lagi awak hanajak ulaut. Dalil nangkut takalon awak Mekah-Mekah engkau tu. Tapi orang nelayan mana perlu dalil. Memang ombak-ombak ipok je. Ya minta barangnya. Tu dalil-dalil. Anak pun ada yang bang. Nangkut pun nangkut. Tengok kutik je. Tengok kutik pukat. Itu mukasyafah namanya. Dan musyahadah. Menyaksikan Allah. Selain Allah. Hilang dalam pandangan kita. Yang keenam ya. Yang ketujuh. Kita dapat bermakrifah. Fana selain Allah. Dan baqa dengan Allah. Fana selain Allah. Nunggu kan. Nyot dalam tauhid habis ke perah. Selain Allah hana wujud. Kena kain nah. Sehingga nazikir la ilaha illallah la maujud illallah. Tidak ada yang ada melainkan Allah. Ibad, jadi selain Allah hana. Alam hana. Mayo na lagu. Na gunung na langit. Kaya apa? Nyo ata yang nananyo menyotai dikit hana kafir dia. Karena dia tak ingkari Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan Allah mencipta langit dan bumi. Tak pegang lekanya hana langit, hana bumi, kafir. Tak ingkari ciptaan Allah. Mampu cip dalam tasawuf hana alamnya hana wujud jih kon wujud dro ji wujud Allah. Alamnya wujud Allah. Yang makna wujud Allah kon kaji ke Allah. Lagi tabuh contoh sabi. Dan itu contoh yang terbaik dalam kita ikam gitu. Dan kita yang Qadhul Himam itu contoh yang terbaik. Wujud bayang. Wujud cahaya, wujud lampu ini boleh juga. Cahaya lampu. Nyo cahaya lampunya wujud ji, kalau wujud roh ji, tapi wujud lampu. Makna ji pajan na cahaya lampu. Mati na lampu, mati lampu, mati hana lampu, hana cahaya lampu. Berarti keberadaan cahaya lampu adalah keberadaan lampu. Tapi bagaimanapun, lampu bukan cahaya, cahaya bukan lampu. Alam tetap alam, bukan Allah. Allah bukan alam, tetap Allah. Allah bukan alam, alam bukan Allah. Alam tetap makhluk, Allah tetap khalik. Tetap pencipta alam. Cuman wujud alam kau wujud tu aja.
Naji karena Imam Ghazali memberi contoh dalam kitab Ihya, bahkan saya membaca juga dalam kitab Syajaratul Ma'arif namanya, karangan Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Contoh yang sama, lagi buku dan penulis. Itu keberadaan buku karena keberadaan penulis. Andai hana penulis, hana buku. Berarti wujud buku kau wujud draw, wujud penulis. Tapi buku bukan penulis. Ya kan? Penulis juga bukan buku. Ya? Maka sah takun. Hakikat wujud buku adalah penulis. Hakikat wujud kain adalah kapas. Hakikat huruf adalah tinta. Ya kan? Hakikat alam adalah Allah. Hakikat Muhammad, kata insan kamil, adalah Allah. Mai pegah hati Nabi Muhammad kaji ke Allah. Itu pemahaman majelis pengkajian tauhid tasawuf. Mai buru le abuya le MPU le ulama-ulama karena mengatakan membawa aliran yang meresahkan masyarakat. Padahal itu tauhid sufi. Kan malah dilarang pemerintah. Kata kitab Isyraqul Hikamul Isyraq, wajib membawa masyarakat supaya bertauhid seperti itu. Karena ulama sufi mengatakan wujuduka zambun laka. Engkau merasa ada yang ada selain Allah adalah dosa. Kita itikad alam wujud roh dosa ya. Abuya Mudawali mengatakan wujud diri kuta syaitan, kutanya benteng. Kutanya merasa ada diri, ada wujud alam, ada wujud selain Allah, maka katanya dikuasai oleh syaitan. Wujud diri kuta syaitan, penghancurnya hidayah Rabbi. Penghancur wujud dirinya hidayah Rabbi, kata Abuya. Tauhid sufi itu. Jalan medemeng hidayahnya, suluk rakan tarikat sufi, supaya medemeng kita mengsuluk. Maka ulama kebuka suluk. Abuya Mudawali pengembang tarikat sufi, suluk atau dasar tarikat Naqsyabandi. Sayang sekali sebahagian ulama tidak mau bertarikat, tapi berguru kepada beliau. Hana bertarikat, tidak mengembangkan tarikat. Padahal tarikat jalan medemenya. Meken dari tarikat. Waraqina fadlan ilal ihsani, fatim lana ya Rabbi bil imani. Martabat ihsan nepoe kamo ngan karunia, negeri mati dalam iman kamu dumna. Nepoe kamu ya Allah, bak martabat itulah dia yang laki ya. Yang ke-8 hidup kita dapat hidup jamak. Jamak itu bersama maknanya, karena mepisah li bersama Allah. Tapi fikir bersama Allah mencapai kontanya dulu. Karena Allah laisa kamislihi syai'un. Dia dekat tidak bersentuh, jauh tidak berjarak. Laisa kamislihi syai'un. Ini tiga juga. Kunhi zat itu nggak bisa dicapai. Termasuk oleh para nabi. Hakikat zat itu bagaimana? Nggak bisa dicapai. Yang kita etika mentang lagi yang tipe 20-an. Kita dapat hidup jamak, ya, bertauhid hakiki, lepas dari syirik, lepas dari munafik di dalam batin kita. Kita dapat hidup dengan Allah, tidak kita hidup dengan diri kita dan dengan alam semesta. Nyongondro dia lemah hebat bakro itu, lemah budro, lemah sifat ro. Padahal mandum buatan sang pencipta. Dia nggak bisa bersama Allah, yang bersama alam akhirnya. Yang kesetreh le, mumang leule ya, agak nyanyi kau hidupnya hanya mumang le. Ala inna auliya Allah kan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Barangkali
dengan segala kekurangan dan keterbatasan itu yang dapat saya sampaikan. Mari tanya kata zikir ya, zikir mudah-mudahan merompoknya. Gimana tu? Kun ma'allah. Hendaklah kamu bersama Allah. Apa maknanya? Hendaklah kamu memiliki 8 macam ini. Fa illam takun ma'allah, bila kamu belum bisa, fakun ma'a man kana ma'allah. Hendaklah kamu bersama orang yang sudah mencapai itu. Katanya ada minta guru. Katanya ojak Abu ya barangnya bukan hanya getulih, tapi beliau sudah menikmatinya ya. Kita lihat dengan mata kepala sendiri, kita lihat ibadatnya, istiqamah beliau, tawaduk beliau ya. Cuma beliau menyuai sesat ajarannya hanya tawaduk, gilauan saja atau mentang ya. Nyanyi tawaduk enak pihak apa kan? Dihantam getulih saja cimana di, karena dilawan ajaran, maknanya direndah-rendahkan pribadi, itu beliau nggak apa-apa. Oke ya. Baik demikian, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma hab lana haqiqatal imani bika hatta la nakhafu ghairaka wa la narju ghairaka wa la nuhibbu ghairaka wa la na'lamu syai'an siwaka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad.